Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita dalam keadaan yang cuaca yang dingin, kita masih diberi kelapangan oleh Allah SWT untuk menjalankan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan langsung pada surat Al-Anbiya, kalau tidak salah ayat 11 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'da qauman akharin. Dan seberapa banyak kami hancurkan daripada negeri yang berlaku zalim, wa ansha'na ba'da qauman akharin, dan kami tumbuhkan setelahnya kaum yang lain. Falamma ahassu ba'sana izahum minha yarkudun. Dan tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka lari daripadanya. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Jangan kamu berlari atau melarikan diri. Kembalilah kamu kepada kehidupan kamu yang dilimpahkan, ruahkan dengan kekayaan padanya. Wa masakinikum, dan tempat-tempat kamu. La'allakum tus'alun, agar kamu dapat ditanya. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, wahai celakanya kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Dan selalulah doa mereka itu seperti itu, hatta ja'alnahum, sampai mereka kami jadikan hasidan khamidin, jerami-jerami yang mati atau bekas panen yang sudah mati. Ini mengingatkan kepada sebuah sunnatullah yang mereka, orang-orang kaum musyrik, menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah mengutus nabi-nabi dari manusia yang biasa untuk menunjuki umat manusia ini ke jalan yang lurus. Selama mereka mengikuti para nabinya, maka mereka tumbuh menjadi suatu bangsa yang kuat.
Tapi karena mereka durhaka, maka Allah hancurkan mereka. Jadi diingatkan suatu hukum, ya hukum umum, sunnatullah atau hukum alam. Ya, diingatkan oleh Allah kepada objek-objek sejarah. Di mana kaum-kaum yang terdahulu itu tidak ada yang abadi, semuanya hancur. Itu disebabkan kerana mereka berlaku zalim. Begitulah wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Qasama itu asal artinya itu berkaitan dengan pecah belah, seperti kaca misalnya. Itu al-kasru. Kalau al-kasru itu kasara, itu pecah, itu berkeping-keping. Tapi kalau qasama ini lebih dari itu, bukan sekadar berkeping-keping, tapi hancur, berderai, ya, luluh lantak. Lebih dahsyat lagi. Jadi banyak kaum yang sudah diluluh lantakkan oleh Allah SWT karena mereka aniaya. Dan di puing-puing mereka itu ditumbuhkan oleh Allah SWT bangsa yang lain. Jadi itulah siklus sunnatullah. Jadi sejak Adam lagi sudah diperingatkan, ya, ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru kazzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi itu siklusnya. Jadi rambu-rambunya, standarnya adalah berpegang kepada hidayah Allah. Ya. Nah, tapi ini juga diperluas oleh para ulama tentang siklus ini. Siklus bangsa-bangsa. Setelah dihancurkan oleh Allah, maka akan tumbuhlah kaum penggantinya. Ya, oleh Ibnu Khaldun lahirlah teori siklus sejarah. Artinya, apakah itu berdasarkan ras atau keluarga? Di dalam Islam ada keluarga. Mula-mula ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin. Terjadi persaingan karena di zaman jahiliyah itu sudah juga terjadi persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Ya. Setelah Rasulullah wafat, persaingan itu muncul kembali. Terjadilah persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Kemudian dimenangkan oleh Bani Umayyah. Lalu Bani Umayyah ditumbuhkan oleh Allah SWT menjadi suatu kekuasaan yang besar. Berkuasa sekitar 2 abad, 3 abad. Kemudian lemah, digantikan oleh Bani Abbas. Tapi Bani Umayyah masih bertahan di Eropah, ya, sampai 7 abad. Ya, jadi 7 abad kekuasaan Bani Umayyah di Eropah, di Spanyol, di Cordoba, yang pusatnya Cordoba. Sedangkan Bani Abbasiyah juga bertahan sekitar 7 abad. Jadi tidak lama, tidak sebentar. Ya. Sebelum kerajaannya lemah,
Kerana sudah lalai, kerana zalim, sudah jauh dari petunjuk Allah, maka datanglah kekuatan yang menghancurkan. Di Spanyol dihancurkan oleh kekuatan Eropah, ya, Ratu Isabella II. Kemudian di timur, di Baghdad, dihancurkan pula oleh Tartar, pasukan barbar dari maka hancurlah sehancur-hancurnya, seperti karena jauh daripada agama. Kalau dalam lebih jauh lagi globalnya, ya, dulu kekuasaan Mesopotamia, ya, setelah zaman Nabi Nuh, ya, kemudian ada lagi, runtuh lagi setelah Raja Namrud, berapa abad. Kemudian timbul lagi kekuatan Mesir kuno dengan silsilah raja-raja Firaun, kuat. Hancur lagi di tangan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu muncul lagi kekuatan barat lagi, Yunani kuno, kemudian Romawi, kemudian Persia. Itu silih berganti, ya. Kemudian di timur ada kekuatan itu tadi Cina, ya, dan India. Di kita ada juga, tapi sejarahnya tidak bisa ditelusuri kecuali hanya pada abad keempat Masehi, ya. Tapi sekarang sudah ada spekulasi bahawa sebenarnya asal usul, ya, manusia itu berkembang dari Nuh itu, yang bermigran ke Asia. Jadi Asia ini lebih tua, yang puluhan ribu tahun sebelumnya sudah ada kehidupan yang disebut dengan Sundalan. Nah, tapi itu masih spekulasi, perlu dibuktikan secara ilmiah. Begitulah siklus daripada setelah hancurnya suatu kaum, wa ansha'na ba'da qauman akharin, akan ditimbul lagi kaum yang lain. Kalau Ibnu Khaldun teorinya siklus, artinya suatu bangsa itu mengikuti irama siklus seperti kehidupan manusia. Jadi suatu bangsa, suatu negara, suatu kekuasaan lahir, kemudian seperti anak-anak, ya, bertumbuh menjadi remaja, ya, bertambah kuat seketika dewasa, tapi setelah tua melemah dan akhirnya mati. Seperti itu juga siklus bangsa-bangsa ini, ya. Kalau di zaman modern ini ada kekuatan-kekuatan, cuma teori-teori kehidupan silih berganti ini itu beda-beda. Ada namanya Hegel. Teori Hegel itu di teori dialektika. Jadi setiap ada tesis ada antitesis, kemudian nanti lahir sintesis. Dulu Mesopotamia itu menjadi kekuatan, dilawan oleh kekuatan Mesir. Kemudian
lahir dari keduanya hancur, lahir kekuatan Persia. Dari kekuatan Persia lahir pula kekuatan Romawi, ya, bersaing di Eropa. Dari kekuatan Persia Romawi lahir lagi kekuatan Islam, ya. Dari kekuatan Islam ada di timur kekuatan Cina, ya. Maka lahirlah kekuatan Eropa modern. Tapi Hegel mengatakan puncak dari siklus itu adalah Jerman, ya, apa namanya, roh kekuatan negara gitu. Tapi dipelesetkan oleh Nazi Hitler bahwa puncaknya itu pada Jerman. Nah, itulah yang memicu Perang Dunia, ya. Artinya Jerman menganggap bangsanya itu bangsa unggul yang menjadi puncak daripada siklus dialektikanya itu, ya. Orang Jerman Hitler memahami seperti itu. Oleh sebab itu kekuasaan di bumi ini hanya satu dan boleh satu, yaitu yang bangsa unggul, yaitu bangsa Jerman. Nah, itulah Nazi yang ingin mendirikan kekuasaan tunggal di bumi ini di bawah kekuasaan Jerman, ya. Tapi tidak jadi, kena kalah, ya. Jadi Nazi dihancurkan oleh sekutu, ya. Akhirnya Jerman dibagi dua setelah Perang Dunia Kedua. Lalu sekarang ini ketika itu ada kekuatan, yaitu kekuatan Barat sekutu dengan kekuatan komunis di timur, yaitu di bawah pimpinan Uni Soviet waktu itu. Nah, itu lalu Uni Soviet hancur. Tinggal satu kekuatan, tandingannya ini siapa? Apakah Cina? Tapi yang jelas menurut ramalan ramalan teori seorang ahli namanya Spengler, Oswald Spengler. Katanya Eropa itu dan Amerika itu, sekutu itu sudah jalan menuju kehancurannya. Siapa yang akan berdiri setelah itu? Ya, banyak orang mengatakan Islam, gitu. Karena ada tesis siapa itu kemarin tuh, siapa Prof Huntington mengatakan Islam itu akan bangkit gitu. Apa iya atau tidak kita lihat aja. Yang jelas Israel belum bisa dikalahkan. Yang masih, tapi kekuatan Barat itu baru sekitar 2 abad lebih. Ya. Jadi setelah revolusi industri Perancis dan revolusi Inggris, ya, itu kekuatan Barat itu melonjak. Jadi di lain-lain kekuatan, tapi muncul pula di timur kekuatan komunis, yang satu kapitalis, yang komunis. Nah, kalau yang komunis ini asalnya dari teori atau ajaran Karl Marx, itu juga karena itu tadi ada juga siklusnya. Nah, siklus juga sebetulnya, tapi siklusnya berangkai gitu. Jadi tapi bukan siklus bangsa, tapi siklus sosial. Ya, jadi masyarakat ini berasal dari masyarakat yang sederhana. Ya, masyarakat primitif, ada sosial primitif.
atau primitif sosial, masyarakat yang primitif, primitif komunal, atau yang disebut primitif komunisme primitif. Seperti masyarakat itu masyarakat primitif di mana orang-orang itu merasa memiliki semua, artinya milik bersama. Kalau bertani bersama, lahan ditanam bersama, beternak bersama. Jadi tidak ada pembagian hak milik, semuanya dikelola secara bersama. Itulah dulu umat manusia dikira berawal dari komunisme atau komunal primitif. Tetapi kemudian karena perkembangan zaman, masing-masing ingin memiliki, ya. Nah, terjadilah pemilik. Nah, setelah terjadi pemilik ini, mereka mengusahakan lahannya, dan itu menghasilkan. Hasilnya itu tidak hanya sekedar untuk dimakan seperti zaman primitif ini, tapi untuk dijual, untuk mencari keuntungan. Maka timbullah pasar untuk menjual hasil-hasil dari milik harta benda yang dimiliki, apakah lahan, ternak. Nah, timbullah saudagar selain dari petani ini timbul saudagar yang nanti akan disebut menjadi masyarakat burjuazi. Ya, di samping itu karena masyarakat harus diatur, maka muncul kekuatan penguasa. Jadi sudah levelnya dari primitif kepada pemilik, kepada saudagar, menimbulkan kaum burjuazi, kemudian muncullah kaum penguasa. Nah, dari situ muncul lagi orang-orang yang ingin menguasai ekonomi. Jadi orang-orang yang mau mendapatkan keuntungan dari modal yang kecil dengan untung yang sebesar-besarnya, dengan menguasai sentra-sentra usaha dan industri, memperkerjakan orang, manusia. Nah, dengan modal yang besar, mendirikan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, memperkerjakan buruh. Jadi orang-orang masyarakat yang tadi petani itu berubah menjadi buruh. Lahan-lahan dikuasai oleh si sang kapitalis. Nah, sekarang sudah berubah menjadi masyarakat kapitalis, menggunakan buruh. Tapi karena orang-orang kapitalis ini kecil jumlahnya, tapi menguasai, sementara buruh itu banyak, dan buruh itu semakin kuat, terjadilah ketimpangan sosial. Buruh yang bekerja dengan upah, sementara kapitalis hidup dengan harta berlimpah. Nah, secara alamiah buruh itu kuat karena mereka bekerja, lalu mereka menghancurkan segalanya. Menghancurkan segalanya, maka hancurlah sentra-sentra tadi, dan kembalilah tatanan masyarakat bersama tadi. Jadi yang disebut komunisme. Dalam masyarakat komunisme itu tidak ada pemilik, semuanya milik bersama. Tetapi untuk mewujudkan itu
harus ada kekuasaan yang kuat. Jadi revolusi dari masyarakat kapitalis kemudian dihancurkan oleh kaum buruh, melahirkan masyarakat komunis. Siapa yang melaksanakan kekuasaan? Mestinya kekuasaan yang yang kuat. Nah, itulah pemerintahan komunisme. Jadi semua yang melawan, semua yang ingin memiliki kapital, memiliki milik pribadi itu dibasmi. Dulu seperti itulah komunisme, revolusinya. Semua yang melawan dibantai. Sehingga banyak korban di revolusi Bolshevik di Rusia itu jutaan orang menjadi korban karena dipaksa untuk menjadi komunis. Ya, agama karena ajaran Karl Marx yang materialisme, artinya manusia ini hanya tidak sekadar hanya sekadar sekarung beras saja. Ya, perutnya itu hanya karung beras. Asal perut kenyang itu sudah tidak apa-apa lagi. Selesai. Jadi manusia itu butuh perut kenyang saja. Itu keajaran Karl Marx. Jadi kalau mau aman, kenyangkan rakyat. Jangan ada milik, jangan ada penguasa penumpukan kekayaan pada seseorang. Ya. Nah, itu idealnya. Jadi tiada punya hak pribadi. Yang penting manusia itu kenyang. Itu juga ajaran Karl Marx. Nah, seperti itulah siklusnya. Dan ini dinyatakan oleh ayat-ayat Al-Quran ini dan menimbulkan teori-teori yang bermacam-macam, teori-teori sosial yang bermacam-macam. Ya, itu asalnya dari ayat-ayat yang seperti ini. Tidak ada kitab suci yang melahirkan teori yang seperti itu. Ibnu Khaldun melahirkan teori siklus, itu diikuti oleh seorang ahli sejarah juga, filsafat sejarah, namanya Arnold Toynbee, ya, yang punya teori siklus juga tentang bangun dan runtuhnya sebuah bangsa. Jadi sudah menjadi hukum alam. Kapan ini? Kalau Barat maju selama 2 abad itu belum sebanding dengan kemajuan Abbasiyah dan Umayyah selama 7 abad, dan belum sebanding dengan kejayaan Turki Utsmani yang hampir 8 abad. Jadi kalau kita ada orang yang mengagum Barat itu Amerika dan seterusnya, itu mereka majunya baru 2 abad. Suatu saat nanti siklusnya akan datang. Ya. Kalau nanti proses Islamisasi di Barat itu berjalan terus, tidak mungkin, tidak mustahil bahwa kekuasaan Muslim akan tegak pula di Barat. Nah, itulah wallahu a'lam bishawab. Itu sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini efek-efek zaman kuno, la tarkudu, ya, ketika mereka sudah melihat kehancuran yang ada, mereka ingin melarikan diri, tapi tidak bisa lagi. La tarkudu, manapun mereka akan lari, ya. Ini ayat ini adalah merupakan taubih, ya, cercaan kepada mereka. Ya, tidak bisa lari lagi, la tarkudu. Kembalilah, kembali tengok kejayaan masa lalu.
Apakah bisa kembali atau tidak? Ya, tidak akan bisa kembali lagi, sudah hancur. Lalu mereka menyesal, ya wailana inna kunna zalimin. Nah, itulah penyesalan bangsa-bangsa yang ada. Ya, Nazi sampai sekarang masih menyesal. Dan demikian juga kenangan dari Uni Soviet yang sudah tinggal sejarah. Dan seterusnya juga kita lihat puing-puingnya, kejayaan-kejayaan Mesir, kita lihat bagaimana piramida yang begitu dahsyat dibangun di Nusantara, bagaimana orang membuat bangunan-bangunan yang ajaib. Demikian juga kaum Ad dan Samud yang bisa membangun rumah dari bukit yang terdiri batu-batu. Dan semuanya itu silih berganti sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan.